Halo guys, kembali lagi di channel Ngobrol Asik. Kali ini saya akan menceritakan film 21 Blackjack. Cerita ini mengenai seorang mahasiswa yang jenius dan sederhana memiliki kesulitan dalam hal ekonomi, di mana semenjak mengenal permainan Blackjack bisa merubah hidupnya 180 derajat. Mahasiswa ini bernama Ben Campbell yang diperankan oleh Jim Stuggers. Dari sini dimulai cerita filmnya guys. Ben bekerja di sebuah toko dengan gaji $8 per jam, untuk biaya kuliah dan biaya hidup di Harvard Medical. Pada saat Ben ingin mendaftar di Universitas Harvard Medical School, dia bertemu dengan Profesor Phillips. Profesor Phillips mengatakan bahwa beasiswa yang diberikan tidak gratis, dari 76 peserta hanya satu orang yang akan menerima beasiswa tersebut. Profesor Phillips mengatakan dari semua siswa yang mendaftar semuanya sama pintarnya dengan Ben. Jadi Profesor Phillips bertanya kepada Ben apa yang istimewa dari dirinya yang membuat dia layak mendapatkan beasiswa. Pada saat di kelas Ben bertemu dengan seorang profesor bernama Mickey. Mickey bertanya kepada seluruh muridnya tetapi hanya Ben yang bisa menjawab dan itu membuat Profesor Mickey terpukau. Kemudian Profesor Mickey bertanya kembali kepada Ben dan Ben berhasil menjawab dengan benar, dan lagi-lagi itu membuat Mickey terpukau dengan kecerdasannya. Dengan wajah yang tersenyum Profesor Mickey memberi selamat kepada Ben karena berhasil menjawab dengan benar. Di malam hari, di kampus pada saat Ben sedang belajar datanglah seseorang yang bernama Fisher yang merupakan anak buah dari Profesor Mickey. Tujuan Fisher menghampiri Ben adalah untuk mengajak Ben ikut ke suatu ruangan kelas. Di mana di sana sudah ada Mickey, Kiana, Fisher, Choi dan Jill. Jill merupakan orang yang Ben sukai seperti primadona di tempat kuliah mereka. Lalu Mickey memperkenalkan permainan Blackjack kepada Ben. Tujuannya untuk mengajak Ben ikut bergabung dalam timnya. Akan tetapi Ben menolak untuk ikut. Keesokan harinya pada saat Ben bekerja, lalu tiba-tiba Jill datang ke toko tersebut untuk bertemu Ben dengan tujuan mengajak Ben untuk ikut timnya. Jill mengatakan jika ikut ke Vegas Ben bisa menjadi siapa saja. Pada saat malam hari di mana tim Mickey sedang latihan dan semua tebakan Kiana, Choi, Fisher dan Jill salah semua. Mickey merasa kesal sekali terhadap mereka. Akan tetapi tiba-tiba Ben muncul dengan menyebutkan jawaban yang benar. Kemudian Ben bergabung dengan tim. Ben belajar dengan sangat cepat. Semua tebakan dan latihan yang diberikan Mickey berhasil Ben lakukan dengan benar. Mickey memberikan latihan terakhir kepada Ben dengan uji coba bermain kartu di kasino kecil-kecilan. Dengan latihan keras selama ini, Ben menghitung semua kartu pada saat di kasino dengan benar, 100% akurat semua sesuai apa yang diajarkan Profesor Mickey. Kemudian Ben berhasil lulus ujian yang diberikan Mickey dengan menang uang di kasino kecil-kecilan tersebut. Keesokan harinya di mana Ben akan berangkat ke Vegas, setibanya di bandara, Fisher mengajak Ben untuk ke toilet. Ben merasa heran kenapa harus ke toilet. Ben bertanya-tanya, padahal Ben merasa tidak perlu ke toilet. Fisher meminta Ben memasukkan uang ke dalam celana dalamnya supaya bisa melewati penjagaan. Akhirnya Ben mengetahui tujuannya dia dipaksa ke toilet. Akan tetapi ini pertama kalinya Ben naik pesawat. Ben sangat gugup karena harus membawa uang cash sebesar $250.000 di dalam celana dalamnya. Saking gugupnya Ben setelah melewati pemeriksaan, Ben dipanggil kembali oleh petugas pemeriksa. Dengan wajah gugup dan ketakutan dia menoleh ke belakang. Wajah pengawas yang terheran-heran menyuruh Ben segera mengambil barang-barangnya tersebut. Pada saat akan tiba di Vegas, Ben melirik ke arah jendela pesawat merasa terpukau dengan kota Vegas. Dari jendela pesawat dia melihat gemerlap malam yang ada di Vegas, serasa merasakan kehidupan yang mewah. Ben terpukau dengan gemerlap malam kota Vegas, dengan membuka jendela kaca mobil Ben melihat gedung-gedung pencakar langit, serta lampu-lampu yang mewah memancar terang di malam hari di kota Vegas. Bahkan memiliki menara Eiffel.
Ben merasakan seperti orang kaya yang menikmati mobil limosin yang sangat mewah. Lalu waktunya yang ditunggu-tunggu. Waktunya Ben menunjukkan keahlian berhitungnya di kasino yang sebenarnya. Di malam pertamanya Ben begitu konsentrasi sehingga berhasil menang dengan mudah tanpa menemukan masalah apapun. Merasakan semuanya terkontrol dengan mudah. Di malam berikutnya Ben bermain kembali di kasino yang berbeda. Dengan arahan dari Profesor Mickey, Ben mendapatkan keuntungan dari berhitung di kasino, membuat para bandar kasino rugi besar. Dan pada akhirnya Ben berhasil menjadi raja kasino dan berhasil, Ben pun merasakan apa yang dikatakan Jill benar bahwa dia bisa menjadi apa saja di Vegas. Setelah menghasilkan uang sebesar $200.000, waktunya mereka untuk menghabiskan uangnya. Ben bersama yang lain menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Ben merasa semua yang ingin dia beli tidak ada kata mahal, semuanya bisa dia beli dengan mudahnya. Penampilan Ben berubah dari seorang mahasiswa yang culun seketika menjadi orang kaya, yang dulu hanya menggunakan sepeda sekarang berubah menjadi mobil limosin yang sangat mewah. Ben merasa memiliki kuasa terhadap apa yang dia inginkan. Bahkan Jill Taylor orang yang Ben cintai, berhasil dia dapatkan. Tapi di lain sisi pemilik kasino mengalami kerugian yang besar. Mereka sedang mencari tahu siapa yang membuat kerugian untuk kasinonya. Para bandar menyewa seorang petugas untuk mencari tahu apa penyebab kerugiannya. Kehancuran pertama mulai terjadi. Rekan satu timnya Fisher yang merasa kesal dan cemburu karena kecerdasan membuat Fisher terlihat bodoh di depan Mickey. Fisher yang sedang mabuk membuat onar, tidak bisa mengontrol dirinya tersebut. Karena kekacauan yang dibuat oleh Fisher menguntungkan mereka karena mereka berhasil kabur dari kejaran para bandar yang sudah mengawasi mereka. Akan tetapi karena kekacauan tersebut uang chip kemenangan dari kasino tidak bisa diuangkan. Para kasino merubah chipnya. Mickey dan rekan-rekan timnya harus menukar chipnya menjadi uang dalam 24 jam. Jika tidak ditukar mereka akan kehilangan uangnya. Akan tetapi lagi-lagi karena kejeniusan Ben, berpikir sangat jenius, jadi chips mereka berikan kepada para penari di bar untuk ditukarkan uangnya. Kehancuran kedua Ben terjadi, karena Ben tidak fokus untuk kejuaraan robotiknya, membuat Ben melakukan banyak kesalahan. Akhirnya sahabatnya merasa Ben harus dikeluarkan dalam tim robotik. Mereka merasa bahwa pikiran Ben sudah tidak ada untuk kompetisi robotik. Kehancuran datang lagi kepada Ben karena merasa hancur dikeluarkan dari sahabatnya, membuat Ben menjadi tidak fokus dalam bermain di kasino. Ben tidak lagi menghitung kartu, melainkan Ben berjudi. Ben merasa cukup hancur karena ditinggalkan oleh sahabatnya. Mickey yang merasa marah dan emosi kepada Ben. Ben merasa kacau dan tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Kemudian Ben meminta maaf kepada Mickey tetapi Mickey tidak terima karena ini bagi Mickey adalah bisnis. Dan Mickey meminta Ben harus membayar semua kerugian yang dialami oleh Mickey. Karena hubungan tidak baik antara Mickey dan Ben, Ben memimpin timnya sendiri untuk kembali ke kasino untuk bermain tanpa Mickey. Semuanya kembali seperti semula. Ben bermain dengan baik dan mendapatkan keuntungan dari berhitungnya. Akan tetapi Mickey mengetahui kejadian tersebut dan Mickey melaporkan kepada para petugas bandar kasino. Akhirnya Ben tertangkap oleh petugas bandar kasino. Ben dipukuli habis-habisan karena membuat para bandar kasino rugi banyak. Ben kembali seorang diri ke Boston dengan wajah terpukul habis-habisan. Ben merasa aneh kenapa semua kamar asrama dia berantakan. Lalu Ben mengecek tempat dia menyimpan uang untuk kuliah Harvard Medical. Seketika Ben makin hancur karena uang yang dia kumpulkan telah diambil oleh Mickey. Di lain sisi sahabat Ben telah memenangkan juara robotik tersebut. Ben merasa melakukan kesalahan dan kehilangan semuanya yang berarti, lalu Ben mengatakan sejujurnya kepada sahabat mereka. Ben meminta maaf kepada mereka, dan mereka kembali bersahabat lagi. Ben bertemu dengan Mickey.
Ben mengakui kesalahannya yang telah dia buat pada saat di Vegas. Tujuan Ben menghampiri Mickey adalah untuk mengajak Mickey bekerja sama kembali ke Vegas. Pada awalnya Mickey menolak, tapi karena sifat keserakahan Mickey setuju dengan apa yang direncanakan oleh Ben. Pada akhirnya mereka bekerja sama. Pada saat tiba di kasino, mereka berdua merencanakan untuk memenangkan banyak uang dari kasino tersebut. Jadi mereka duduk di meja yang sama untuk meraup kemenangan yang sangat besar. Mickey berharap jika dia menang kali ini dia akan pensiun dan menikmati hidupnya saja. Setiap meja yang Ben dan Mickey dudukin pasti selalu mereka menangkan. Tidak ada yang bisa menahan kemenangan mereka berdua. Mereka seperti raja kasino yang bisa meraup kemenangan yang besar pada malam itu. Akan tetapi para bandar melihat kejadian itu menyuruh petugas bandar untuk menangkap mereka. Para petugas kasino pun mengejar mereka. Pada saat pengejaran, Mickey meminta untuk berpencar. Sebelum Mickey dan Ben berpencar, Mickey meminta Ben untuk memberikan chipnya semua kepada Mickey. Meminta Ben untuk percaya kepada Mickey. Dan Ben pun memberikan chip tersebut kepada Mickey, lalu mereka berpencar. Mickey berhasil lolos dari pengejaran. Mickey langsung tancap gas untuk kabur ke bandara dengan menggunakan mobil limosin mewah. Akan tetapi Mickey baru sadar bahwa kantong yang diberikan Ben adalah coklat bukan chip dari kasino tersebut. Mickey merasa kesal, karena telah ditipu oleh Ben. Tetapi sialnya Mickey tidak sadar bahwa mobil yang dia naik adalah mobil bandar kasino. Semua ini merupakan rencana antara Ben dengan petugas bandar kasino tersebut. Akan tetapi Ben tidak mendapatkan keuntungan dari permainan di kasino tersebut. Petugas bandar kasino tersebut meminta Ben memberikan uang chips tersebut kepada dirinya karena dia akan pensiun. Lalu pada akhirnya, Ben mengajak dua sahabatnya untuk ke Vegas. Ben mengajarkan kepada dua sahabat dia cara menjadi raja kasino di Vegas. Pada akhirnya mereka semua merasakan kesenangan bersama-sama. Sedangkan Ben mendapatkan orang yang dia cintai yaitu Jill. Di akhir cerita Profesor Phillips kaget dan sangat terpukau, tidak bisa berkata apa-apa lagi. So untuk kalian mau nonton judulnya adalah 21 Blackjack.